pause. Jadi terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk melihat rencana tindak lanjut yang akan saya buat. Yang pertama, terhormat Kapsek kita, Iswati, terus Waka Kapsek, dan para guru-guru yang mengajar di SD Bina Widya Surakarta. Berikut rencana tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau yang disingkat yaitu KBS. Jadi saya akan membuat komunitas belajar sekolah yang mana judulnya saya buat Juhan, itu Juhan Sekolah. Tujuan pembelajarannya yaitu mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai minat dan kesukaan dalam bentuk karya senam kreasi untuk meningkatkan kreativitas pola gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Selanjutnya, apa yang menjadi produk utamanya yaitu meningkatkan kebugaran jasmani dan menumbuhkan pola gerak baru dalam aktivitas senam kreasi. Jadi nanti itu siswa kita suruh atau kita berikan kesempatan untuk membuat sebuah gerakan, ya, gerakan senam kreasi. Tentunya kelompoknya nanti kita akan bagi. Selanjutnya produk hasil karya, yaitu produk hasil karyanya yang pertama portofolio. Jadi nanti guru-guru yang membimbing dan yang menjadi fasilitator nanti itu akan membuat portofolio, yaitu berupa penilaian atau bisa juga dari gerakan senam kreasi itu dimasukkan ke dalam portofolio gerakan-gerakan apa saja yang telah diciptakan anak-anak kita. Selanjutnya rangkaian gerak senam. Rangkaian gerak senam tentunya gerakan yang diciptakan oleh siswa kita. Tentunya anak zaman sekarang kan sama kita dulu musik itu berbeda kesukaannya. Kalau anak zaman sekarang pada umumnya sukanya K-pop, ya, Korea. Jadi bisa lagu-lagu Korea itu diciptakan anak-anak kita gerakan ya, yang diiringi oleh lagu-lagu Korea. Selanjutnya presentasi. Presentasinya itu bisa dalam bentuk mereka menjadi instruktur atau bisa mempresentasikan gerakan-gerakan yang mereka buat dalam acara-acara sekolah kita. Selanjutnya pertanyaan kuncinya. Ya, pertanyaan kuncinya bagaimana cara murid untuk membuat sebuah rangkaian senam kreasi dalam meningkatkan keterampilan gerak dasar dan meningkatkan kebugaran jasmani tersebut. Ya, jadi siswa tersebut akan meningkatkan sebuah kebugaran jasmani yang mana pola geraknya mereka sendiri yang buat. Jadi tidak hanya kreativitas mereka saja yang akan kita lihat, ya, tapi mereka akan sadar sendiri dengan kreativitas dan pola gerak yang mereka buat tersebut, itu kebugaran jasmani mereka tanpa mereka sadari meningkat. Selanjutnya tipe proyeknya. Tipe proyeknya yaitu tantangan membuat karya. Jadi di sini siswa itu diberi tantangan. Karena kalau siswa disuruh buat gerakan itu sebuah tantangan biasanya kan. Biasanya kalau di PJOK saya itu dikasih musik, dikasih gerakan, disuruh hafal. Nah ini ada tantangan lagi buat mereka. Mereka disuruh membuat sebuah gerakan yang mana mereka juga bisa mengiringi lagu tadi itu mereka pilih sendiri, mereka ciptakan lagi gerakannya. Nah, itu adalah tantangan dan kreativitasnya mereka juga diuji di sini. Selanjutnya model pembelajaran gerak. Modelnya itu yang pertama model pendidikan gerak, selanjutnya model pendidikan kebugaran. Model pendidikan gerak ini yang mana tidak lain adalah melibatkan tubuh, ya, usaha itu adalah usaha anak kita dalam mencari pergerakan dari gerakan pemanasan, gerakan inti, gerakan pendinginan. Terus ruangan,
Ya, ruang yang mana mereka gerakan yang mereka ciptakan tersebut mereka butuh ruang. Gak mungkin kan buatnya itu di kelas yang penuh dengan kursi, pasti butuhnya kelas yang yang agak lapang. Gitu. Selanjutnya model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran yang saya ambil di sini adalah dengan adanya senam kreasi ini, dengan ada tantangan senam kreasi yang mereka ciptakan, itu salah satunya sudah meningkatkan kebugaran jasmani mereka. Ya, selanjutnya keterlibatan murid. Nah, di sini saya ambilnya murid kelas 4 sama kelas 6. Kenapa kelas 1, 2, 3 tidak saya libatkan? Karena memang kelas 4 sampai kelas 6 ini kreatifnya sudah matang, nalar mereka juga sedikit sudah mulai matang, sehingga lebih enak kita untuk membimbing mereka. Gitu. Jadi nanti mereka juga membantu kita dalam membimbing adik-adiknya, ya, menjadi instruktur untuk adik-adiknya. Selanjutnya kapan dan berapa lama kegiatan dimulai? Jumat 15 November 2024 dengan pembinaan bersama guru-guru. Jadi guru-guru ini sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing. Ya, kita ini hanya sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing, yang mana fasilitatornya kita menyediakan sound, kita menyediakan mungkin kabel-kabel yang butuh untuk supaya musiknya bunyi, ya. Kalau musik kita tidak sediakan, itu harus dari muridnya, ya, supaya kreatif anaknya. Terus durasinya 30 menit saja. Jadi selanjutnya mata pelajaran yang terlibat. Mata pelajaran yang terlibat seluruh guru dan staf Bina Widya Surakarta dan seluruh siswa kelas 4 sampai 6 SD Bina Widya Surakarta. Rancangan pembelajarannya berbasis kurikuler. Ya, selanjutnya tabel menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, rancangan pembelajaran berbasis kurikuler itu saya sendiri, guru PJOK, terus mata pelajaran lainnya yang terlibat yaitu guru seni tari, guru agama, guru bahasa Jawa, guru bahasa Inggris, dan guru bahasa Melayu. Peran lainnya yang terlibat yaitu Kapsek, wakil Kapsek, dan wali kelas. Yang keempat, lokasinya di kelas dan di lapangan. Yang kelima, rangkaian produk yang digunakan yaitu rangkaian senam kreasi. Jadi gerakan-gerakan yang akan mereka ciptakan dan akan mereka kombinasi, yang akan mereka variasi sehingga terbentuklah gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan. Teknologi yang digunakan yaitu video dan musik. Selanjutnya, tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan. Tingkat satuan pendidikannya sekolah dasar, kelasnya 4 sampai 6, temanya bangun jiwa dan raganya. Topik menghargai diri melalui aktivitas olahraga. Jadi saya ambil menghargai diri melalui aktivitas olahraga ini adalah mereka menghargai apa yang mereka buat. Jadi tidak hanya mencontoh dari YouTube. Jadi dengan cara mereka membuat sebuah kreasi, sebuah gerakan, mereka tuh sudah menghargai kreativitas mereka sendiri. Bukan hanya dihargai oleh guru, tapi juga dihargai oleh dirinya sendiri juga. Selanjutnya total waktunya saya kasih 2 bulan. Kenapa sebanyak itu 2 bulan? Karena untuk jenjang SD itu memang membuat senam itu butuh waktu yang lama. Terus nanti juga akan ada kelompok-kelompoknya, dan dalam 2 bulan itu mungkin tiap kelompok itu bisa menciptakan 2 atau 3 senam, sehingga tiap bulannya kita itu bisa memiliki instruktur setiap bulannya dan memiliki senam yang beragam setiap bulan. Selanjutnya dimensi profil pelajar Pancasilanya itu kreatif. Elemen atau sub-elemennya menghasilkan tindakan yang orisinal. Terus tujuan pembelajarannya mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai minat dan kesukaan dalam bentuk karya senam untuk meningkatkan kreativitas pola gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani. Pembagian perannya itu guru sebagai fasilitator dan pembimbing,
aset atau kekuatan sekolah yang digunakan yaitu aset manusia dan aset fisik. Selanjutnya alur pembelajaran berbasis proyek, yang mana peluncuran proyeknya murid dan orang tua itu nanti kita akan adain pertemuan ya Mr. Elsa. Terus kita akan jelaskan apa tujuan kita membuat Jumat Sehat. Terus nanti juga kita akan menginformasikan tugas yang akan dilakukan oleh anak-anak kita di kelas 4 dan sampai kelas 6. Terus pengumpulan informasinya, ya guru dan murid memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Terus orang tua dan siswa juga memahami tujuan akhir dari Jumat Sehat tersebut. Orang tua murid memahami dukungan apa yang harus mereka berikan kepada anak-anak mereka. Ya mungkin dalam bentuk mungkin gerakannya seperti ini, gerakannya seperti ini, gitu. Ya. Selanjutnya pengembangan dan umpan balik. Ya tadi seperti yang saya bilang, guru itu sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing, terus untuk mengerjakan program yang akan mereka lakukan. Terus murid secara berkelompok bekerja sama membuat gerakan, terus guru memfasilitasi murid untuk berkonsultasi. Presentasi, guru menentukan waktu pelaksanaan hasil karyanya. Ya mungkin ketika acara open house sekolah atau acara apa di sekolah, nanti senam itu bisa ditampilkan. Terus juga presentasinya kita bisa lakukan pada setiap Jumat, anak-anak dipilih untuk menjadi instruktur senam. Oke, begitu rencana tindak lanjut yang saya buat di semester Lausa. Nanti semoga program-program yang saya buat ini berjalan lancar tanpa hambatan apapun, dan saya mohon bantuannya kepada Mr. Lausa. Semoga KPS ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata atau yang kurang bagus dari RTL saya minta sarannya nanti. Oke, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi.